yang tadinya hanya para nabi, para wali, sekarang seluruh manusia, tapi dalam sebagai kolektivitas. Ya. Jadi itu hanya itu saja apa? Dongeng-dongeng saja, jadi jangan dipercaya. Ya, oke, silakan. Ya, tadi kan kita mulai agak telat, 7:15 kita perpanjang aja mungkin sampai jam. Sampai jam berapa selanjutnya? Tadi mulai jam 6:30, ya kita mundur. Tadi kita tambah waktunya untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau bertanya tentang bahasan Bang Mahdi, terutama mungkin tadi yang terakhir karena waktunya mepet, yang bagaimana bisa agama itu turut berkembang dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi nano ya. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Jadi itu mimpi sudah harus hancurkan mimpi saya. Silakan. Saya mau bertanya. Ya. Kalau pertentangan agama dengan Darwinisme itu gimana? Apa? Gimana ya Darwinisme dengan agama? Oh. Kan yang dipertentangkan kalau di bilang pasti teori evolusi dengan apa? Kalau di Amerika kan Kristen bertentangannya dengan itu terus, dengan Darwinisme terus. Teori evolusi dengan Injil itu. Oh ya. Di film-film saya nontonnya gitu kan. Iya, ya, betul. Itu memang kan ada kreasionisme lawan evolusi kan, evolusionisme lawan kreasionisme kan. Kalau teori yang pertentangan. Saya masih kurang ngerti ya di mana pertentangannya. Pertentangan siapa? Yang itu. Yang itu atau yang ini? Jadi hanya Anda menangkap di luar konteks ini. Oh itu di luar konteks ini kalau. Enggak maksud saya. Anda menanyakan ini atau menanyakan Darwinisme? Darwinisme itu masuknya di mana? Oh di sini. Darwinisme itu kan munculnya di sini. Ketika ya daerah sini. Yaitu sebelum tahun abad ke-19. Abad ke-19 itu jadi sebelum ini. Jadi muncul apa konsep Darwin, dan Darwin itu adalah bagian dari biologi, jadi Newtonnya biologi. Setelah itu semua itu jadi paradigmanya, semua dijelaskan dengan apa? Dengan mekanisme Darwin itu, mekanisme seleksi alam dan mutasi apa gitu ya. Dan itu dianggap bisa menjelaskan banyak sekali biologi. Dan pertanyaannya itu adalah bagaimana kita, gitu kan? Ya. Kalau saya itu Islam, gitu, saya percaya apa mekanisme yang disebutkan oleh Darwin itu ada termasuk juga seperti hukum Newton dan hukum Tuhan. Hanya saja Darwin itu hanya menemukan satu, dari hukum evolusi satu, seperti hukum Newton 1, hukum Newton 2, sampai ada 3. Selengkapnya untuk hukum itu barangkali lebih dari itu. Saya melihat, misalnya Darwin itu tidak melihat bahwa apa sih Darwin? Ini versi yang mutakhir ya, paling mutakhir. Mutasi gen, seleksi alam, lingkungan kan, dan dia punya satu elemen. Jadi mutasi gen itu mekanistik, mungkin ada apa? Ada sinyal X, ada gangguan termal di gen sehingga terjadi perubahannya, dan perubahan padahal ada itu kan terjadi proses reproduksi kan, sebetulnya ada proses reproduksi. Jadi gen itu mau berbanyak diri, atau sebenarnya sel mau berbanyak diri, gen di dalam sel kan. Tetapi dalam kultur Darwinisme, misalnya apa terus Galpin gitu ya, Richard Galpin itu ultra Darwinisme, dia bilang unit evolusi bukannya sel,
tapi DNA atau gen. Karena itu dia bilang itu service gene. Sel itu adalah organ dari gene. Jadi alat untuk gene untuk memperbanyak dirinya sendiri. Nah, itu Darwin sendiri. Nah, ini cukup menarik karena nanti orang menggunakan dalam bentuk program mengevolusi, bisa mendesain pesawat yang paling canggih dengan satu program yang disebut algoritma genetik, ya, genetik algoritma. Itu jadi ini seolah mendapat dukungan, dan saya kira mereka dukungan. Jadi berarti memang betul dari seleksi alam akhirnya mendapatkan baik. Hanya saja kalau dalam desain itu alamnya itu manusia. Jadi parameter-parameter seleksinya itu dia yang menentukan sehingga akhirnya menghasilkan satu desain yang optimum. Nah, sedangkan kalau alam di sini tidak ada desain, ya. Tapi apa betul? Saya tak percaya. Karena saya kan orang beragama, ya. Jadi alam itu kan didesain. Jadi sebetulnya antara ini dengan ini ada hubungan sibernetik, hubungan feedback vertikalnya antara ini dan ini, antara ini dan ini. Jadi ada feedback, dan itu hubungan ini yang satu aliran itu yang dilihat oleh Darwin. Dia tidak melihat bagaimana bahwa ini bisa mengatur ini mengatur ini. Jadi dia, nah buktinya itu adalah yang pengetahuan tentang biosfer yang mutakhir itu menunjukkan bahwa biosfer itu adalah semacam organisme atau gaya. Jadi artinya lingkungan ini bukan alamnya itu siapa? Alamnya itu adalah satu organisme lain, yaitu gaya. Jadi ini adalah organisme paling kecil. Jadi ada hierarki sebetulnya, itu konsep saya. Jadi ada gen, ada sel, ada organ, ada organisme, ada ekosistem, ada biom, lalu ada biosfer, terus ada gaya, itu satu. Jadi bumi ini adalah satu organisme. Jadi itu desain, ada satu yang desain. Jadi kesadarannya ini sebetulnya bagaimana? Jadi evolusi. Kalau ini tadi mungkin evolusinya teknologi, ya. Di sini juga evolusi teknologi nanti itu adalah bagaimana nanti kita bisa, misalnya contohnya tadi nano robot dimasukkan ke dalam ini, kan dia berinteraksi dengan organisme. Nah begitu juga hanya teknologi yang kita masukkan di bumi atau yang kita buat sekarang itulah kan sama saja memasukkan robot yang kecil dalam satu organisme yang sangat besar yang namanya bumi atau Gaia. Jadi sebetulnya yang kejadian itu nanti dalam di sini itu adalah bagaimana akhirnya teknologi itu menyatu dengan biologi. Jadi teknologi itu tidak lain sebetulnya satu aspek dari biologi. Karena kalau kita lihat secara individu, teknologi adalah perpanjangan organ manusia individu. Tapi kalau kita lihat secara organisme, misalnya contohnya satu manusia secara keseluruhan, teknologi organ dari peradaban manusia, bukannya dia. Jadi karena itu dalam pandangan saya ini ada, makanya ini mendekati yang transpersonal di sini, karena keadaan transpersonal di sini menurut si Weber itu masing-masing bersesuaian dengan keadaan mistik alam, dunia mistika dari manusia bersatu dengan alam. Di sini mistik Tuhan.
bisa